Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberi nikmat sehat untuk kita semua bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kita dan sekaligus ajang silaturahmi. Kali ini akan Abah bahas terkait polisi, kepolisian mulai ngurusin debitur yang nunggak, mulai memperingatkan debitur yang gagal bayar. Bagaimana ini dan seperti apa? Apa sih bentuk peringatannya? Sebelumnya simak satu ini. Kawan-kawan semua, dimanapun berada, kepolisian sekarang sudah mulai turun untuk negur ataupun melakukan peringatan terhadap debitur yang menunggak atau gagal bayar di pinjaman online. Mereka dibantu oleh Bank Indonesia, dibantu oleh OJK. Ada apa dengan tiga lembaga ini? Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada kepolisian yang turun untuk ngurusin debitur yang menunggak di pinjaman online ini dan seperti apa. Nah, sebelumnya Abah mau ngopi dulu biar nggak oleng, biar cerah. Bismillah. Alhamdulillah, ya Allah. Abah akan bacakan seperti biasa. Ini adalah sharing dari teman-teman yang memberikan kepada Abah, ya. Bacakan dulu ya teman-teman semua. Somasi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini kiriman melalui email. Nah, ada logo Bank Indonesia, ada logo Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sebelahnya ada Otoritas Jasa Keuangan. Di sini melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di tengahnya ada tulisan somasi. Nah, berhubung sampai saat ini pinjaman Bapak Ibu belum ada pembayaran atau pelunasan, seperti yang disepakati pada saat pengikatan, hari ini kami tunggu itikat baik Bapak Ibu untuk pelunasannya. Kalau sampai hari ini tidak ada itikat baik dari Bapak Ibu, maka data Bapak Ibu akan kami serahkan, kami laporkan kepada pihak yang bersangkutan. 1. Pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK dan segera didaftarkan ke Bank Indonesia BI Checking agar di blacklist. Dan dipastikan tidak dapat melakukan peminjaman dimanapun karena data Bapak Ibu lengkap di kami. 2. Dikenakan tuntutan pidana atau perdata, dipenjarakan, serta dikenakan denda atas pemulihan data. 3. Terjadi penyitaan terhadap kekayaan fisik maupun non-fisik. Nah, ini ada keterangannya. Laporan surat somasi akan kami kirimkan ke alamat dan tempat kerja Anda jika Anda tidak segera membayarkan tagihannya, dan perusahaan akan memproses semua data-data Anda termasuk blacklist permanen slik OJK yang mengakibatkan data Anda akan masuk daftar hitam fintech dan nanti Anda tidak akan bisa digunakan lagi. Terima kasih. Note: jangan nunggu laporan udah dilaksanakan baru bayar. Silakan bayar sebelum laporan diproses. Mencatut logo kepolisian, mencatut nama kepolisian, nama lembaga Polri, yang mana mereka membuat seolah-olah kepolisian melakukan somasi dan menegur terhadap debitur yang gagal bayar di pinjaman online. Nah, ini adalah kebohongan yang sering dan beberapa kali sudah sering mereka lakukan. Kebohongan yang mereka tebarkan kepada debitur-debitur yang memang menunggak di pinjaman online. Kali ini disasar debitur melalui email, ya. Mereka mengirimkan pesan ini melalui email. Tidak mungkin kepolisian akan melakukan somasi. Tidak ada kaitannya. Yang melakukan somasi itu adalah
orang yang merasa dirugikan. Polisi nggak merasa dirugikan. Yang melakukan somasi itu harusnya dari pinjaman online yang melalui kuasa hukum atau bagian legalnya, yang dikuasakan oleh direksi untuk mensomasi siapapun yang telah ingkar janji atau diduga wan prestasi. Itu kawan yang dirugikan. Polisi kan nggak dirugikan. Kenapa jadi polisi yang mensomasi? Nah, inilah bukti bahwa mereka sebenarnya adalah tukang bohong. Para penagih pinjol ini tidak benar, ya, dan selalu menyampaikan kebohongan-kebohongan yang selalu mereka kirimkan kepada debitur-debitur dengan harapan debiturnya takut, dengan harapan debiturnya langsung syok. Siapa sih yang tidak langsung syok membuka pesan seperti ini? Kan bukan surat, ya. Walaupun ini bukan surat, hanya dikirim melalui pesan email, tapi mereka berharap setidaknya debitur ketika membuka pesan email tersebut ada tautan atau ada attachment-nya atau lampiran seperti ini akan membuat langsung merinding. Nggak mungkin kawan, apalagi itu ada dia juga mencatut bukan hanya kepolisian, tapi ada logo Bank Indonesia dan OJK. Sangat tidak mungkin dari Bank Indonesia menyurati ataupun memperingatkan atau melakukan somasi kepada debitur yang menunggak di pinjol, apalagi OJK. Nggak mungkin. Mereka menerbitkan surat somasi satu demi satu kepada debitur yang menunggak. Ini sebenarnya sudah dikirimkan sudah sejak lama. Dan ini kembali marak dikirimkan kepada debitur-debitur yang menunggak alias gagal bayar. Kawan-kawan semua dimanapun berada tidak usah takut, ya, menghadapi penyampaian-penyampaian pesan-pesan yang sering mereka lakukan. Anggap saja ini adalah upaya dari kita untuk belajar banyak bagaimana menguatkan mental kita, bagaimana kita melalui situasi menunggak gagal bayar yang saat ini terjadi. Menunggak gagal bayar adalah suatu kondisi dan keadaan kita sudah tidak mampu, bukan kita tidak mau, kita sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, bukan tidak mau bayar. Ada dua persepsi. Mereka yang tidak mampu bayar itu bisa terjadi karena banyak faktor, beberapa hal, termasuk banyak yang kejeblos oleh joki pinjol, banyak ketipu oleh joki pinjol, banyak ketipu oleh jasa-jasa untuk backup data, jasa untuk hapus data, jasa mendampingi debitur yang gagal bayar. Banyak sekarang, banyak sekali di Instagram mereka marak dan melakukan kegiatan secara masif. Hati-hati, kalian terjebak dengan nama PT ini, PT Anu, PT Ono. Ya. Mereka sengaja memanfaatkan situasi seperti ini untuk membuat nasabah sebenarnya makin terperosok lebih dalam lagi. Bukan mereka akan terlepas, enggak. Tidak menggunakan fee di depan. Kalau sudah tidak menggunakan fee di depan, artinya mereka mau menggasak sisa limit yang ada, mau download lagi aplikasi-aplikasi yang belum ada di handphone dari debitur, dan mereka akan memaksimalkan semuanya, digasak semuanya, minta bagian, lalu yang sengsara ya debiturnya atas namanya. Bohong. Mau menggunakan data fake, bohong. Sejak kapan bisa menggunakan data fake? Kalau mereka benar bisa menggunakan data fake, kenapa tidak memperkaya diri sendiri? Kenapa harus beriklan di Instagram, di TikTok, dan sebagainya? Kenapa? Tidak aja mereka melakukan data fake, ya data sendiri aja diada-adakan, dibuat dan digasak oleh mereka pinjol-pinjol tersebut. Kenapa harus diiklankan? Kenapa harus dimarketingkan untuk menjerat teman-teman lainnya? Nah, inilah ya. Anda harus waspada dalam situasi dan keadaan seperti itu. Dan kembali ke topik tadi, polisi sekali lagi tidak mungkin untuk melakukan somasi kepada kalian. Somasi ya dipastikan akan pun dilakukan oleh pihak dari pinjaman online-nya yang merasa dirugikan, merasa haknya dilanggar, merasa kewajiban Anda yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan, dan itu mereka yang akan melakukan somasi, bukan kepolisian, bukan juga Bank Indonesia, bukan pula dari OJK. Gimana, sudah agak cerah kan? Dan mudah-mudahan video-video yang Abah sajikan menjadi penguat buat kalian semua. Video yang Abah tayangkan, video yang Abah buat, video yang Abah upload, semata-mata untuk membuat Anda makin sadar bahwa bahaya pinjol itu bukan bahaya yang cuma sebentar, tapi berkelanjutan.
Bagaimana tidak Anda akan dibuat syok setiap saat. Ada beberapa yang merasa bahwa 2 tahun ini sudah tidak ada yang nagih. 2 tahun setengah ini sudah merasa anyep. Handphone tidak bunyi, tidak ada masuk pesan WA, tidak ada masuk pesan email, pesan SMS. Tapi di bulan ini serentak. Semuanya seperti mendapatkan serangan. Yang bertubi-tubi, bahkan yang sudah nunggak 3 tahun pun ditagih. Itu fenomena dan itu yang saat ini terjadi. Semoga kawan-kawan semua dikuatkan. Kawan-kawan semua diberikan kekuatan lahir batin menghadapi semua ini. Kalian saat ini sudah dalam posisi menyerah, tidak mampu, tidak sanggup. Setelah rangkaian peristiwa-peristiwa, kalian dijerumuskan, kalian ditipu oleh teman, akunnya digunakan lalu temannya kabur, yang tidak mungkin kalian harus menyelesaikan, atau ada juga yang terjerat pinjol ilegal. Ingat ya, untuk pinjol ilegal jangan pernah kalian berpikir dan terpikirkan untuk dibayarkan. Pinjol ilegal stop dibayar, pinjol ilegal tidak perlu dibayar, pinjol ilegal digagal bayar saja. Itu sebagai bentuk upaya kita untuk memberantas pinjol ilegal yang makin marak dan makin menggila. Baik itu cara mereka menggait nasabah, menggait debitur, juga cara mereka menagih. Sudah tidak menggunakan ini. Ya. Tenor 90 hari. 90 hari ternyata bukan 90 hari. Ketika diklik kemudian menjadi 7 hari. Dan itu membuat nasabah syok. 7 hari pun tidak murni 7 hari. 3 hari sebelum jatuh tempo sudah dikejar-kejar. Sudah dicaci maki. Sudah dihina-hina. Itu bahayanya dari pinjol ilegal. Jangan pernah kalian bayar. Jangan pernah kalian berpikir untuk dibayar. Karena ada beberapa kemarin yang Abah jumpai, dia sampai ngutang sana-sini hanya untuk bayar pinjol ilegal. Abah langsung stop. Jangan, ngapain? Anda bayar pun pinjol ilegal, itu belum tentu lunas. Anda bayar pun pinjol ilegal, belum tentu itu bisa selesai. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan kemudian kalian akan tetap ditagih dengan nominalnya sama, bahkan lebih besar. Dan mereka nanti akan beralasan, apa yang Anda bayarkan tidak masuk ke pembukuan kami, ke data kami, dan sebagainya. Ya, itu saja yang ingin Abah sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum Abah akhiri, Abah akan berdoa buat kalian semua. Semoga disehatkan, dimudahkan. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah, yang sudah terjerat pinjaman online, yang sudah terjerat riba yang Engkau larang, riba yang akhirnya kami ambil, riba yang akhirnya kami makan. Ya Allah, ampuni hamba ingin tobat, hamba ingin hijrah, hamba ingin istiqomah, keluar dari seluruh jeratan riba yang selama ini sudah menghancurkan hidup keluarga. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah ekonominya, sedang bermasalah keuangannya, ya Allah, mereka ingin segera keluar dari seluruh masalah keuangan ini, ya Allah. Mereka ingin mencari rezeki-mu yang halal. Mereka ingin mengais rezeki-mu yang halal. Berikan mereka yang terbaik yang datang darimu, ya Allah. Mereka sekarang sedang hijrah. Mereka sedang sekarang mengais rezeki siang malam, kehujanan, kepanasan, kedinginan, ya Allah. Berikan mereka kesehatan yang terbaik. Berikan mereka perlindungan atas setiap musibah dan masalah. Dan selalu buat mereka bahagia, ya Allah, dalam kondisi apapun. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya sedang hancur, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, bahagiakan mereka, harmoniskan kembali rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah, Allah kabulkan, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Jangan lupa segera join dan gabung di grup WA PMP yang Abah asuh, yang Anda bisa hubungi nomornya di bawah ini. Ini grup berbayar ya, tidak gratis. Biar kita bisa komunikasi, Anda bisa sharing dengan Abah, dan banyak hal yang bisa kita diskusikan, dan nanti juga Anda bisa memperoleh ini stiker dilarang masuk. Anda bisa mendapatkannya untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda, ya.
Itu saja kawan-kawan, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan mudah-mudahan kalian sehat dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngopi lagi. Ya gimana kalian? Ngopi lah. Ya sama seperti Abah. Kalau Abah udah mulai keleng, ngopi dulu. Bismillah.